Kenalin, gue Davin Mufli berperan sebagai Rama. Gue sendiri suka sama roti sih. Dan Rama ini karakternya saking cintanya sama dia rela mengkhianati teman-temannya sendiri demi roti. Oke. Jadi lo bucin banget ya? Ya, gue bucin banget. Jadi patut dicontoh atau tidak? Jalan aja lah. Oke, gue Fenia Rauna sebagai Alaska. Di sini Alaska perannya dia suka TP-TP berpesona gitu. Gila, TP-TP lahir tahun berapa? TP-TP kaget gue. Gue pikir teleport. Karakternya agak suka berpesona, playboy juga. Tapi kalau dia udah cinta sama cewek, dia setia banget. Dan hal utama di hidupnya adalah Satrofa. Jalanin aja. Kayak gitu aja. Halo, perkenalkan nama gue Alji Marker dan di sini gue berperan sebagai Bara. Bara ini orangnya baik, humoris, dan dia ini sangat perhatian banget sama teman-temannya. Dan dia ini sangat Suka senam. Memiliki hati yang baik seperti bidadari katanya. Malaikat kalau bidadari cewek dulu. Bidadari. Oke, dan dia juga jago puisi ya teman-teman semua. Kasih satu. Kasih. Oke, jadi gini, Bara ini emang suka puisi ya. Dan saya bakal kasih satu puisi buat kalian semua. FYP nih Ji, yang benar bajunya. Mulai. Bisa pakai ragu komang tuh belakangnya. Pertemuan itu milik perpisahan, bukan milik kita. Biasa aja ya. Udah. Oh begitu doang? Ada lagi. Oke. Lagi dia. Jangan aja. Kayak polisi ya. Kayak ngasih pemberitahuan. Iya. Ada lagi. Ada lagi, yuk. Banyak yang akan hilang. Semoga kamu tidak. Lebih ke dialog. Halo, perkenalkan nama aku Andi, aku berperan sebagai Raji. Anjing, mirip banget. Sorry. Kamu nyata. Akhirnya cuma digambar. Anjing, dingin banget. Karakter Raji ini dingin, cuek, dia jago basket. Terus mungkin kalau ke teman-teman Satrovanya dia nggak cuma dengan teman-temannya itu dia bisa ketawa. Sedangkan kalau kayak dengan stranger lain dia nggak bisa. Mas, udah. Kedinginan. Turunin dong suhunya. Dingin banget. Udah. Menggigil jadinya kejang sih tapi. Halo semuanya, gue Jeff, gue berperan sebagai Skala. Skala itu kurang lebih kok ketawa sih, orang belum apa-apa. Skala tuh kurang lebih di dalam geng Satrova yang paling pintar, yang paling sering contekin, paling suka sama matematika. Gue banget sih kurang lebih. Parah. Paling sering on time. Terus juga ada sedikit rasa, sempat sedikit ada rasa sama Aurora dan sempat sedikit selek juga sama Angkasa. Kurang lebih begitu. Ya pokoknya jalanin aja lah. Enggak ya? Maksa. Teman-teman, nama gue Ali Bervelino, di sini berperan sebagai Bobby Almero. Bobby Almero seperti kalian lihat dia adalah sosok yang gempal, humoris. Dia paling sering nyeletuk, paling cerewet. Dia juga orang yang paling reaktif lah sama keadaan yang ada di sekitar. Makanya dia sering banget celutukan dia kadang bisa bikin Angkasa marah, tapi kadang juga malah bikin Satrova jadi happy. Sosok Bobby di sini sosok yang ya seperti kita tahu ya. Kadang tuh orang yang paling humoris juga orang yang paling merasa kosong dirinya kan. Jadi dia cuma diisi sama Satrova besar. Nggak, lu kalau minjem duit beneran. Lu nggak ada kalau 300. Nah, tapi teman-teman, makanya ada di sini Bobby itu waktu mungkin ada konflik antara Angkasa sama Skala, dia jadi rumah lah buat Satrova, dia selalu jadi rumah. Jadi Angkasa ceritanya sama Bobby, Skala ceritanya sama Bobby. Bahkan Bobby pun punya inisiatif bahwa gue nggak bisa ngeliat sahabat gue pada ribut kayak gini. Jadi Bobby yang ngumpulin semua lagi, ngumpulin Satrova di Warzep, di markas kita. Itu sih paling. Dan Bobby juga termasuk orang yang paling gampang kepancing kalau sesuatu hal yang menyinggung soal Satrova, Andromeda, apalagi ibu ketua Aurora.
Jadi ya itulah si Bobby. Hai, aku Shenina Cinnamon berperan sebagai Aurora. Aurora ini orangnya apa ya? Orangnya sangat baik. Terus dia tuh punya penyakit yang lumayan kronis, bukan lumayan lagi, punya penyakit yang kronis di mana dia tidak pengen orang dari luar tuh bisa tahu penyakitnya. Jadi dia selalu pengen terlihat kuat, anaknya nggak kenapa-napa, nggak kayak orang yang harus diperhatiin banget. Dia pengen seperti kayak orang pada umumnya aja gitu. Terus dia peduli satu sama lain, terus dia pemberani juga. Terus dia sangat sayang sama ayahnya. Dia tuh lemah lembut tapi nggak pengen dianggap lemah, gitu deh. Kayak nggak ringkih kok, saya nggak ringkih, saya baik-baik aja. Oh, kelihatan. Waduh. Gampang bener pingsan kan. Tiba-tiba pingsan, kagetan ya. Iya, oke. Ya saya sebagai Angkasa, karakternya itu Angkasa ini emosional ya, bisa dibilang emosional. Dia ngadepin semua masalah itu pasti akan meledak-ledak. Terus protektif juga, terutama ke Satrova dan Aurora. Dan kenapa kalau misalkan tadi dibilang si Aurora ini nggak, pokoknya intinya dia protektif aja gitu. Iya. Tiba-tiba gue hilang. Dia memang protektif ke Aurora. Jadi walaupun dia nggak mau, gue nggak akan peduli kalau dia nggak mau, karena memang gue mau melindungi dia gitu. Terus habis itu ke Satrova itu mungkin bisa dibilang gue yang paling berusaha untuk ingin melindungi anak-anak yang lain dan juga anak-anak Andromeda. Karena kenapa sepenting itu? Karena gue menganggap kalian ini adalah keluarga gitu. Karena gue nggak dapet perhatian itu di rumah, gue dari orang tua nggak ada, dari pasangan pun pasangan gue juga bajingan. Selingkuh ya? Selingkuh. Jadi menurut gue yang paling bisa ngisi kekosongan dari Angkasa ini ya sebenarnya anak-anak Satrova gitu. Sebelum datangnya Aurora ya, tapi setelah itu ya yang menjadi prioritas ya dua sosok inilah, Aurora dan anak-anak Satrova. Sebenarnya kalau menurut gua dia itu orangnya rapuh juga dalamnya. Karena saking rapuhnya di rumah dia nggak dapet perhatian, outputnya di luar itu dia jadi kayak gua nggak mau kelihatan kalau gua lemah gitu. Kalau gua itu sebenarnya orangnya kuat apa bla bla bla, karena sangat berpengaruh banget ya, karena bokapnya ini kan juga orangnya yang strict, mampus gitu, dan habis itu juga bukan tipe ayah yang bisa ngomong heart to heart gitu, nggak bisa mendengar. Jadi begitu gua ngedapetin kebebasan di luar, gua merasa seperti oke, gua nggak akan bisa menjadi orang yang lemah gitu, gua akan menjadi orang yang sangat kuat. Jadi itu sih background kenapa dia bisa menjadi sosok Angkasa yang seperti itu. Satrova, kenapa Satrova? Karena kalau menurut gue ya, ini menurut gue tadi. Kenapa Angkasa ini menjadikan dia ini udah nggak dapat perhatian sama sekali di rumah, dan di saat dia bertumbuh sama sekali bukan apa ya, mungkin broken home bisa dibilang ya. Dia nggak pernah dapat kasih sayang, yang dia dapetin tuh cuma materi doang gitu loh. Jadi dari bokap emang dia anak yang berkecukupan, tapi kenapa gue bisa jadiin Satrova ini sebagai keluarga, sebagai tempat, sebagai rumah gitu loh? Karena gue mau istilahnya mungkin gue mau nangis-nangisan tentang hidup gue itu cuma mereka yang bisa terima, dan gue mungkin mau ngeluarin air mata ya cuma di mereka doang gitu loh. Karena di orang lain gue akan terlihat keras, terlihat kuat, terlihat tegar, tapi sebenarnya rapuhnya gue tuh mungkin ya teman-teman ini, keluarga Satrova ini yang bisa ngelihat gitu loh. Dan yang gue lihat juga kan kalian tuh satu visi misi gitu nggak sih, dalam kayak membela sesuatu yang menurut kalian salah, menurut kalian harusnya kayak gue nggak bisa giniin aja. Makanya kan berawal dari mereka suka ngebela orang-orang yang dibully di sekolah aja tuh, yang berani tuh mereka, karena mereka punya visi yang sama. Kalau gue nggak pengen di Andromeda ini ada yang namanya pembuli. Betul. Tapi ini relate banget sih menurut gue ya. Kalau misalkan dari pas dulu gue zaman SMA, apalagi anak-anak baru gede ya, kita punya masalah di rumah, pengennya malah ke temen gitu loh. Jadi kita bisa nganggep kayak
yang lebih ke keluarga tuh malah anak-anak di tongkrongan gitu loh. Iya. Jadi kita merasa kalau kita lengkap nih satu sama lain, kita ngerasa kita aman banget gitu. Mau apapun ya udah ayo kita jabanin. Mau lawan siapapun di depan itu pasti akan ya udah ayo gitu. Karena kita ngerasanya amannya dengan mereka dengan Satrova. Kalau dari secara apa yang kita tangkap sih, terutama gua Bobby gitu yang memang di saat konflik terbesar dalam Satrova ada Rama berkhianat dengan dinginnya Razi, dengan bara politis tapi juga dengan beberapa kekurangannya, dan juga Fana Alaska yang selalu gombal sana sini, Skala yang cuma fokus sama pendidikannya. Gue rasa Satrova ini ya lengkap gitu. Kalau kalau mau nyari misalnya ada pertanyaan gini, sebenarnya anak-anak SMA tuh kayak gimana sih sifatnya? Berwarna tapi Jawabannya melengkapi Satrova. ya. Gabungan dari Di anak SMA ada yang pinter, ada yang cuek, dingin, ada yang jago bikin puisi tapi aslinya sebenarnya blee kayak gitu. Ada yang gombal aja udah, ada yang ternyata ya kita nggak bisa pungkir juga di SMA ada orang-orang berkhianat demi cintanya, tapi ada juga orang-orang kosong kayak Bobby, kayak Angkasa yang di rumahnya atau mungkin cuma hidupnya dipenuhi sama bercanda sama temannya udah cukup ngisi bahagia. Nah, jadi kenapa jawabannya Satrova? Karena ya memang kita sudah pada porsinya gitu, dan kita masih punya 370 anggota lainnya di luar sana, makanya namanya Satrova besar kan. Karena ini adalah series paling ger tahun ini ya. Ini series paling lucu tahun ini. Ini series paling terbaik tahun ini. Jadi pokoknya di sini kalian bisa mendapatkan ada edukasinya, Kan? ada Saya bilang juga apa? komedinya, ada romantisnya, dan ada apa lagi kan? Bisa dijelasin? Jalan-jalan. Ya, menurut gue di series ini yang paling penting itu adalah relate sama kalian yang nonton ya. Itu dia. Apalagi pembaca dan orang-orang yang berekspektasi untuk melihat bagaimana hasil dari visual dari buku itu adalah anak-anak yang umurannya memang umuran anak SMA gitu loh, yang memang seperti Satrova dan Aurora dan teman-teman yang lain itu gitu loh. Jadi yang paling pertama, yang paling penting karena relate. Yang kedua sebenarnya bukan cuma tentang anak SMA yang motor-motoran dan geng-gengan berantem aja, tapi di sini ada juga sisi kekeluarganya juga gitu loh. Dan itu dikuliknya lumayan dalam dari sisi kita masing-masing. Maksudnya ada scene yang mengartikan gimana sih pentingnya keluarga gitu loh. Jadi bukan cuma percintaan, bukan cuma berantem-beranteman, anak jalanan, anak motor, tapi masih bisa diambil lah ada nilai-nilai yang positifnya juga gitu loh. Seberapa pentingnya orang tua, seberapa pentingnya mereka dalam masa-masa, apalagi masa-masa pertumbuhan. Jadi mungkin kalau om, tante atau yang pada nonton juga, kayaknya bisa ngulik juga kayak oh ternyata output dari anak-anak geng-gengan motor begini tuh sebenarnya karena apa ya gitu. Jadi bukan cuma romance doang, bukan cuma actionnya doang, tapi kita ada tentang family, tentang ya kekeluargaan lah. pokoknya tumbuhnya sebuah karakter yang anak zaman muda-muda itu tuh rasanya pada pengen ngapain sih sebenarnya gitu tuh, berprosesnya tuh ada di Dia Angkasa ini. Gimana caranya mereka bisa menerima diri mereka sendiri, gimana pada akhirnya oh ternyata masa lalu yang menjadi trauma buat mereka tuh pasti akan dilewatin setiap manusia gitu. Jadi lebih ke situ sih. Dan pas banget tanya kan di masa-masa sekarang yang memang sekarang lagi gencar-gencarnya kasus di daerah-daerah, bahkan di Indonesia kan anak-anak saling bully, saling mukulin yang ngerasa dirinya punya power ya. Kita bisa belajar Angkasa punya power. Siapa lagi Angkasa? Dia ketua geng. Tapi dia nggak Ganteng. melakukan itu. Bokapnya Satya. Punya semuanya gitu, tapi dia tidak melakukan itu dan dia malah jadi sosok yang cegah semua pembulian-pembulian yang lain. Nah, itu juga bisa insight buat teman-teman yang sekarang masih sekolah, bisa nonton banyak insight dari Dia Angkasa juga. Dan ini sih jawabannya, kita sepakat semua kenapa kalian mesti nonton Dia Angkasa, karena Dia Angkasa adalah karya yang sebelum kita ada di dalam proyek ini udah dicintain sama 20 juta orang di luar sana yang baca karya ini. Dan kita kerjain semua itu beneran ngerasa bos cinta juga sama Dia Angkasa. Jadi kenapa nonton Dia Angkasa? Karena ada cinta para pembaca, cinta kita para pemain, dan cinta sang pembuat cerita ini, Wina di Makassar,
Jadi kita kumpulin semua itu jadi cinta yang besar di Maxstream bareng sama Dia Angkasa. Respect. Ini respect. Ini respect. Respect berat. Respect besar.